Halo saudari-saudara, saya ada di Karangdaleman, Magelang, yang terkenal dengan terapi asap Magelang yang dikelola oleh Bapak Dodi Prihastono. Sangat penuh, lihat mobil-mobilnya, sehingga kalau harus terapi mengantri mungkin sampai 100 lebih tadi ya. Udah saya tunda saja, nanti Kang Senan, walaupun dia pasti memberi prioritas pada sahabat-sahabatnya dan saya sahabatnya, tetapi kasihan yang mengantri. Ya udah, lain kali. Berkat bagi kita semua, dan semoga rahmat ilahi yang hadir di dalam diri kita boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Amin. Di sini yang terjadi adalah keakraban, kekeluargaan. Terapi di sini berbeda dengan terapi di tempat lain, di rumah sakit maupun di tempat-tempat terapi yang lain. Kalau di rumah sakit dan di tempat-tempat terapi yang lain, keluarga membawa pasien datang dan pasien itu diserahkan kepada petugas medis, kepada para medis, ataupun kepada terapis. Keluarga nunggu di luar sambil menyiapkan dana. Itu saja. Sementara di sini berbeda, konsep kita di dalam komunitas ini adalah sakitnya satu orang adalah sakitnya satu keluarga. Maka penyembuhan satu orang perlu keterlibatan keluarga bersama-sama. Jadi kalau lingkungan keluarga tidak mendukung, maka akan menjadi sulit. Kenapa akan menjadi sulit? Karena sarana yang kita gunakan ini disebut kontroversial atau tidak masuk akal, atau selama ini yang disingkang-singkang. Obat kok rokok, terapi kok ngerokok, seperti apa? Nah, di sini akan kita jelaskan. Jadi langkah pertama adalah paham betul tentang ini, bahwa rokok yang kita konsumsi ini berbeda dengan rokok-rokok lain. Bahkan yang mereknya sama, yang masih asli dari pabrik, itu 70% kimia. Jadi ini perlu saya tegaskan, masih mengandung residu kimia tinggi. Ada nitrogen 5%, TSNA itu tobacco spesifik nitrosamisnya ada 35%, beta-AP pupuk kimia yang ada itu ada 20%, dan residu pestisida ada 10%. Jadi benar ada dokter yang memberi komen ke TikToknya Romo Widi bahwa rokok itu ada kandungan gas karbon monoksida. Betul. Rokok itu ada kandungannya arsenik. Betul. Rokok itu ada kandungannya ada tarnya dan seterusnya. Dan itu racun-racun kimia, betul. Jadi ini penting, karena apa? Karena ada juga pasien dari sini, orang Surabaya, dilalah terapi di sini sembuh, kemudian pulang bawa rokok dari sini, nerapi keluarganya, nerapi saudara-saudaranya sembuh, lalu kemudian sekarang mengembangkan terapi dan muncul juga di media sosial di YouTube itu, tetapi rokoknya bukan rokok yang sudah diproses, rokoknya masih mengandung gas karbon dioksida, arsenik dan seterusnya. Itu berbahaya. Dan saya tegaskan, di Surabaya kita belum punya komunitas terapi asap rempah Karangdaleman. Saya tegaskan gitu. Jadi kalau ada yang nawarin, dia dari Magelang, iya, dia pernah berobat di sini, dia sembuh, tetapi sekarang nerapi bukan rokok dari sini. Oke, saya sempat juga dilaporkan ke pabrik, Pak Dodi bicara di media sosial, itu tegas mengatakan rokok yang bisa untuk terapi adalah rokok yang sudah diproses di Karangdaleman, di Magelang ini. Rokok pabrik tidak bisa dipakai untuk terapi. Jadi kandungan rempahnya, kandungan kimianya juga masih tinggi. Dan jawab pabrik adalah itu wilayahnya Pak Dodi, kami tidak mau ikut-ikutan karena rokok kita bukan untuk terapi,
rokok kita masih ada bahan kimianya. Rokoknya Pak Dodi beda, itu untuk terapi. Itu penjelasan secara lisan disampaikan begitu. Saya berani tegas mengatakan seperti itu karena ada uji labnya. Dan rokok kita ini itu sudah diuji lab 4 kali, residu kimianya 0. Itu jadi residu kimia termasuk gas karbon monoksida, lalu arsenik, segala tidak ada, tidak ditemukan. Lalu kemudian muncul ada sekitar 40-an senyawa obat yang semua diikat oleh satu ligat yang namanya ligat koribolon. Itu kenapa rokok ini bisa dipakai untuk terapi. Jadi tarnya di rokok kita ini berubah menjadi essential oil atau minyak atsiri atau minyak hasil penyulingan. Dan itu merupakan kimia volatil. Jadi dia bagus untuk luka, untuk kulit, dia bagus untuk kulit, untuk penyembuhan luka, bahkan untuk asma dan saluran pernapasan. Itu tarnya. Jadi tarnya berbeda, berubah. Yang sebelumnya tar itu adalah total aerosol residu, artinya cairan atau minyak residu dari pembakaran yang biasanya itu mengandung bahan kimia, di sini berubah menjadi essential oil. Lalu nikotinnya juga berubah jenisnya. Yang aslinya masih asli dari sana. Jenis nikotinnya tidak sama dengan rokok kita ini, meskipun bungkus bentuknya sama. Jadi yang asli standar itu jenis nikotinnya adalah beta piridil AN methylopiroridin. Jenis nikotinnya itu, yaitu nikotin yang tercemar unsur kimia berbahaya. Sementara nikotin rokok kita itu berbeda dan namanya adalah neopetadin. Jadi yang tadi beta-piridil, yang ini neopetadin. Jadi Bapak Ibu nanti khususnya untuk yang pengobatan, jangan sampai ketika ditawari rokok yang berbeda atau rokok yang mengatakan ini dari Magelang, pastikan betul bahwa memang betul dari sini. Ketika tidak, jenengan konsumsi gas karbon monoksida dan seterusnya. Itu di luar banyak yang mengaku dari Magelang, dari Pak Dodi, padahal bukan, karena bentuk dan warna sama. Oke, itu sedikit penjelasan saya. Jadi obat-obatan yang ada termasuk juga ada obat untuk kankernya, namanya tamoxifen, itu ada 20%. Ada obat-obat lain, itu banyak, ada ponatinib untuk leukemia, ada nevirapin, sidobudin, itu obat antivirus. Bahkan itu juga untuk obat antiretroviral, jadi obat untuk HIV/AIDS juga terkandung di sini. Ada juga untuk metabolisme otak, itu sulfarafin, ada juga. Nanti Bapak Ibu yang perlu untuk penjelasan secara detail nanti bisa bicara tersendiri dengan saya, atau pengen melihat hasil uji labnya seperti apa, lalu kandungan obat-obat yang muncul seperti apa, lalu nanti Bapak Ibu silakan nanti sesuai dengan urutan. Dan perlu juga saya tekankan, di sini tidak perlu pilih-pilih terapisnya, karena terapis-terapi di sini semua adalah para penyintas, yaitu mantan orang sakit yang sudah mengalami bagaimana perjuangannya untuk melakukan terapi untuk dirinya sendiri maupun terapi untuk keluarganya. Jadi mereka juga punya pengalaman perjalanan yang cukup panjang. Jadi mereka semua juga bisa diandalkan. Kalau nanti Bapak Ibu juga butuh sesuatu tambahan, bisa nanti kemudian menghubungi ke depan sini. Untuk saya butuh untuk tambahan, untuk beberapa hal yang perlu lebih lanjut, bisa nanti itu lewat saya Kak, lewat Pak Fenty, lewat Buder, atau lewat teman-teman terapis yang lain. Begitu. Lalu juga di sini untuk kebutuhan terapi, Bapak Ibu butuh
satu set itu, kecuali panjenengan sudah punya sepoinnya, itu tinggal rokoknya 2 bungkus sudah cukup. Itu bisa untuk 1 orang, bisa untuk 2-3 orang juga cukup. Selebihnya di sini tidak ada amplopan, juga tidak ada kotak. Jadi terapinya free, cuma-cuma, karena itu berangkat dari rasa syukur kami para terapis terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kami diberi kesehatan, kesegaran, dan kami menerapi itu sebagai wujud bahwa keyakinan kami semua dengan berbagai agama bahwa melayani orang sakit adalah melayani Gusti Ingkang Rawuh. Jadi melayani Gusti Ingkang Rawuh mosok membayar, itu yang kami lakukan. Jadi kami berharap mudah-mudahan dengan keikhlasan seperti itu, maka kami bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Catatan lain, kami minta tolong Bapak Ibu untuk membantu kami, karena OB-nya di sini saya, Mbak Fenty, dan teman-teman di sini. Jadi sampah-sampah tolong dibuang pada tempatnya, jangan ditelesok-telesok mesake gitu. Kita harus mencari sampah, kok udah bau di mana kami harus berburu seperti itu. Kita sudah sediakan tempat sampah di berbagai tempat. Tolong kerelaan Bapak Ibu untuk menaruh sampah pada tempatnya sebagai wujud penghargaan kita juga pada kehidupan itu. Lalu asbak bukan tempat sampah. Asbak adalah tempat untuk abu dan puntung rokok, karena abu dan puntung rokok juga masih berharga untuk kita gunakan. Abunya bisa untuk alergi, segala macam alergi untuk diminum, untuk luka, juga untuk berbagai kebutuhan lainnya, termasuk untuk masker juga bisa pakai abu. Nanti tanya kepada para terapisnya. Puntung juga masih berharga karena kita gunakan sebagai sarana untuk sauna. Jadi jangan taruh kotoran, apalagi ingusnya itu di abu atau di tempat namanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingusnya banyak atau muntah, masukkan saja di kantong plastik yang sudah disediakan. Jadi nanti bawa kantong plastik dari sini disediakan, bawa. Jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan, dan jangan merasa sayang untuk membuang ke dalam kantong plastik itu. Saya berani memastikan tidak bakal muntahannya itu kami minta. Jangan khawatir, boleh dibawa pulang, siapa tahu mau diingat lagi. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup jelas. Untuk diabetes juga bisa, karena ada beta glukan itu untuk menstabilkan gula darah. Oke. Cukup? Kalau gitu kita mulai. Matur nuwun Bapak Ibu, semoga rahmat ilahi hadir di tengah-tengah kita, berkenan juga menjadi kekuatan bagi para terapis untuk melayani dengan baik, dan semoga berbuah berkat juga untuk kita semua, berkat kesehatan, dan mudah-mudahan mukjizat ilahi hadir setiap hari di dalam kebersamaan kita. Pekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan mari kita nikmati asap rempah yang menyehatkan. Matur nuwun. Keren. Sedot jero. Salam sedot jero. Salam jero. Komis boy. Orang salah, orang besar. Lanjut. Maksudnya kita di sini kumpul-kumpul. Oh ya. Itu pada ngerokok, itu asapnya kalau kita sedot itu berbahaya.
perokok pasif, kalau ini mendapat manfaat. Ya, karena apa? Karena berbeda kandungannya. Kalau rokok kita kimianya sudah 0, lalu kedua muncul sekitar 40 senyawa obat. Mulai dari beta-glukan, sulfarafin, tamoksifen, benentin, serif, paratonel, furafin, dan seterusnya. Jadi asapnya ini aman bahkan untuk bayi. Ya, karena saya pernah nerapi bayi usia 1 tahun 10 hari dari Somlaki kena mikrosepsis. Lah aku laliran daftar Mbak. Cairan Urutannya panjang ya? Piro? Panjang banget ya. Piro? Dari lahir buta. Kita karena kadang-kadang kita tidak tahu karya Tuhan itu kadang-kadang dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak dimengerti. Kebetulan saya kenal cerita curhat anaknya dari lahir. Ya, yang penting mindset bisa menerima, gitu. Karena kalau nggak bisa menerima tentang ini asap, tentang ini akan sulit. Mending tidak usah. Tapi kalau bisa menerima dan mau sungguh-sungguh, kita coba. Why not? Iya. Itu yang dokter minta keterangan itu saya lihat TikTok. Oh iya. Pasti tidak jawab ya. Oh enggak, saya nggak mau berdebat di kecuali kalau di sini kan banyak juga dokter-dokter yang datang. Besok Minggu malah kepala rumah sakit dari Madiun, dokter mau datang ke sini. Ya sebelumnya dia, tapi sekarang sudah bisa terima. Ya, banyak dokter-dokter. Halo saudari-saudara, saya ada di Karangdaleman, Magelang, yang terkenal dengan terapi asap Magelang yang dikelola oleh Bapak Dodi Prihastono. Sangat penuh, lihat mobil-mobilnya, sehingga kalau harus terapi mengantri sampai mungkin sampai 100 lebih tadi ya. Udah saya tunda saja, nanti Kang Senan, walaupun dia pasti memberi prioritas pada sahabat-sahabatnya dan saya sahabatnya, tetapi kasihan yang mengantri. Ya udah, lain kali. 1